Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kajian Islam yang akan dibicarakan pada kali ini, sebab dosa musibah datang bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Musibah yang terjadi itu adalah akibat merebaknya dosa dan maksiat secara umum. Salah satu pemicu terbesarnya adalah karena banyaknya praktek kecurangan dalam bisnis dan perdagangan, serta enggannya orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika para pedagang gemar mencurangi timbangan, pasti manusia akan ditimpa musim pacaklik panjang, biaya hidup yang tinggi, dan kelaliman penguasa. Manakala orang-orang kaya enggan mengeluarkan zakat, pasti air hujan akan ditahan turun dari langit. Andai kata bukan karena belas kasihan terhadap hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun lagi. Mengenai kecurangan disebutkan dalam ayat berikut, Allah Ta'ala berfirman, Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata bahwa yang dimaksud dengan al-mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi ia meminta untuk ditambah lebih ketika ia meminta orang lain menimbang. Bisa jadi pula ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbangkan untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih, yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Itulah yang dinamakan wail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap curang itu bukan hanya bisa menjangkiti para pedagang saja, namun juga berpotensi menjangkiti seluruh manusia biasa, apapun profesinya. Catat, pejabat, rakyat biasa, pegawai, guru, siswa, orang tua, anak, dan lain-lain. Semua berpotensi terjangkit sifat curang. Pejabat yang mengorupsi harta negara berarti dia telah berbuat curang terhadap rakyatnya, sebab dia mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Rakyat yang tidak menaati aturan baik dari pemerintah atau menasihati pemerintah dengan cara anarkis, berarti dia telah berbuat curang kepada pemerintah, sebab dia melanggar ramu-ramu yang telah digariskan Al-Quran dan hadis Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Pegawai yang telat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan syar'i, dia telah berbuat curang terhadap instansi pekerjaannya. Sebab dia tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna, namun setiap awal bulan mengambil hak gajinya secara sempurna. Guru yang tidak menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru, dia telah berbuat curang kepada para muridnya, sebab dia mengkhianati amanah sebagai pendidik yang seharusnya memberikan suri teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Murid yang tidak menghormati gurunya, dia telah berbuat curang kepada sang guru, sebab dia tidak mengindahkan petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan agar menghormati orang yang lebih tua dan membelas jasa baik orang lain. Orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan agama anaknya dan membiarkan mereka berbuat maksiat sekehendaknya, dia telah berbuat curang, sebab dia mengkhianati amanah yang dibebankan Allah kepadanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia telah berbuat curang, sebab dia sudah mengabaikan wasiat Allah Ta'ala yang berpesan agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Yang jelas, hukuman dari dosa telah dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Di antara hukuman dosa, nikmat menjadi hilang dan musibah itu datang, maka tidaklah nikmat itu hilang melainkan karena dosa. Tidaklah musibah itu datang melainkan juga karena dosa. Maka solusinya agar musibah itu terangkat adalah dengan taubat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah musibah itu datang melainkan lantaran dosa. Tidaklah musibah itu bisa terangkat melainkan lantaran taubat. Sekarang ayo koreksi diri. Allah Ta'ala berfirman, Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikianlah kajian Islam yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.